Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika 2, di mana di pertemuan 12 kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan reaksi kimia. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami pengaruh temperatur, tekanan, dan komposisi pada kesetimbangan reaksi kimia. Jadi ini sebagai pengantar saja, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke inti dari materi ini, di sini kita kan akan belajar tentang kesetimbangan reaksi. Jadi perlu diketahui dulu beberapa hal terkait dengan proses kimia. Jadi untuk definisinya, proses kimia itu adalah suatu aktivitas untuk merubah bahan mentah atau raw material menjadi suatu produk tertentu. Ini di sini saya berikan contoh misalnya ada asam sulfat, amonia, etilen, propilen, asam nitrat, dan sebagainya. Ini itu merupakan beberapa contoh chemicals atau senyawa kimia yang diproduksi dalam yang sering atau banyak diproduksi dalam kapasitas yang besar. Nah, di mana nanti chemicals-chemicals ini atau senyawa-senyawa ini bisa digunakan lebih lanjut untuk proses produksi fiber, cat, plastik, pupuk, dan berbagai produk lainnya. Jadi itu adalah sedikit, gambaran singkat tentang proses kimia. Nah, terkait dengan hal tersebut, seorang chemical engineer itu harus familiar dengan desain dan operasi suatu reaktor kimia. Karena kan, dalam suatu industri itu, reaktor itu merupakan salah satu unit yang penting juga kan, karena di dalam reaktor itulah, suatu bahan baku itu diolah menjadi, suatu produk. Nah, terkait dengan desain dan operasi reaktor kimia, kita harus mengetahui, yang namanya laju reaksi dan kesetimbangan reaksi. Jadi, kedua hal ini, baik laju reaksi maupun kesetimbangan reaksi, ini sering kita pertimbangkan, dalam mendesain suatu reaktor kimia dan juga kedua parameter ini akan menentukan, kondisi operasi dari suatu reaksi, begitu. Nah, untuk laju reaksi dan kesetimbangan reaksi ini secara umum dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan juga komposisi reaktan. Kemudian di sini saya berikan gambaran, terkait dengan aplikasi dari laju reaksi dan, kesetimbangan tadi di dalam suatu proses. Jadi misalnya di sini ada suatu reaksi oksidasi, sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Nah, sekarang di sini ada beberapa catatan, kalau misalnya kita berbicara tentang laju reaksi untuk reaksi oksidasi ini, misalnya di sini diperlukan katalis untuk meningkatkan laju reaksi. Jadi kalau misalnya kita menginginkan, laju reaksi tertentu gitu, kita ingin mencapai laju reaksi sekian gitu, maka salah satu caranya adalah kita menggunakan katalis. Nah, di sini katalis vanadium pentoxide ini mampu meningkatkan laju reaksi pada suhu 300 derajat Celcius dan laju reaksi tersebut akan terus meningkat, semakin, tingginya suhu. Jadi seiring dengan peningkatan suhu, maka itu laju reaksinya itu juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya kita menginginkan laju reaksi yang semakin tinggi, berarti kan, berdasarkan pernyataan ini, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya kan. Berarti kalau misalnya kita ingin, laju reaksinya semakin cepat, berarti otomatis kita harus meningkatkan suhu, ya kan? Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya kita hanya berbicara basisnya tentang laju reaksi, maka reaktor itu akan dioperasikan pada suhu tertinggi, karena dengan suhu yang semakin tinggi, itu laju reaksinya juga akan semakin meningkat, begitu. Nah, meskipun demikian, kita juga harus mempertimbangkan kondisi operasi optimum pada suatu reaksi itu juga berdasarkan konversi kesetimbangan. Jadi, konversi kesetimbangan ini juga perlu kita pertimbangkan.
Nah, ketika kita berbicara tentang konversi kesetimbangan, ini diketahui bahwa kesetimbangan yang ke arah sulfur trioksida, berarti ini maksudnya kesetimbangan yang ke arah, produk, ya kan, ini akan menurun seiring dengan meningkatnya temperatur reaksi. Nah, jadi tadi ini kan kebalikannya dengan, penjelasan yang laju reaksi tadi kan. Jadi kalau laju reaksi tadi semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin meningkat. Sementara kalau kita berbicara tentang kesetimbangan, itu semakin tinggi temperatur reaksinya, maka konversinya itu akan menurun, ya kan. Jadi, antara laju reaksi dengan konversi kesetimbangan itu kan berbanding terbalik. Nah, untuk itu kita harus mempertimbangkan kedua parameter tersebut untuk bisa mencapai kondisi optimum. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memahami yang namanya kesetimbangan dan juga laju reaksi untuk kita mendesain atau mengoperasikan suatu, reaksi begitu. Nah, dari 2 parameter ini tadi ada kesetimbangan dan laju reaksi, yang dipengaruhi oleh termodinamika itu yang mana? Di sini termodinamika itu akan mempengaruhi konversi kesetimbangan, sementara kalau laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh, eee, perlakuan termodinamika. Nah, jadi untuk itu di bab ini, di pembahasan kali ini, kita akan fokus pada pembahasan tentang konversi kesetimbangan atau kesetimbangan reaksi kimia. Nanti di sini kita akan belajar, eee, bagaimana atau kita bisa memahami nanti pengaruh dari temperatur, tekanan, dan juga komposisi mula-mula pada konversi kesetimbangan suatu reaksi kimia. Nah, tadi itu untuk pendahuluannya, mudah-mudahan gambarannya cukup jelas, terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Sekarang kita akan sudah mulai fokus ke kesetimbangan reaksi. Kalau misalnya laju reaksi itu akan lebih banyak dibahas di mata kuliah kinetika dan katalis, itu nanti akan lebih dalam belajar di sana. Nah, untuk termodinamika ini, karena tadi termodinamika itu mempengaruhi kesetimbangan konversi, konversi kesetimbangan, makanya di sini kita akan pelajari kaitannya antara termodinamika dengan kesetimbangan reaksi. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah tentang stoikiometri reaksi. Jadi ini mungkin sebenarnya tuh, mmm, materinya udah cukup familiar, cuman di sini mungkin agak ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam penulisan notasi dan sebagainya. Jadi ini sedikit mengulang, kita sekarang berbicara tentang reaksi kimia ya. Jadi ada persamaan umum dari suatu reaksi kimia di persamaan 13.1 ini di mana di sini ada V1 kali A1 tambah V2 A2, terus ada V3 A3 dan V4 A4. Nah, di sini ini tuh adalah bentuk umum dari suatu reaksi kimia. Jadi di mana di sini ini ada reaktan, ya kan, ada reaktan, kemudian yang di sini produk, ada produk. Nah, lalu di sini ada V1, ada V2, V3, dan V4 ini adalah, koefisien stoikiometri, sini ya. VI adalah stoichiometric coefficient. Jadi yang VV ini adalah koefisien stoikiometri, kemudian yang ini ada A1, A2, A3, dan A4 ini adalah, senyawa kimianya, ya. Jadi mudah-mudahan udah cukup kebayang, ini adalah bentuk umum dari suatu reaksi, di mana di sini terdiri dari, koefisien stoikiometri dan juga ada senyawa kimianya, dan di sini ada reaktan, di sini menjadi produk. S Koefisien stoikiometri ini juga bisa disebut sebagai stoichiometric number. Kemudian yang perlu diingat adalah untuk VI ini, untuk
koefisien stoikiometri ini bisa positif nilainya, bisa juga negatif. Nah, di sini diperhatikan bahwa koefisien stoikiometri ini akan bernilai positif untuk produk dan akan bernilai negatif untuk reaktan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada suatu reaksi CH4 plus H2O menghasilkan CO dan H2. Di sini sekarang kita coba lihat koefisien stoikiometrinya. Jadi di sini cukup mudah. Untuk CH4 berarti kan ini V CH4 sama dengan -1. Di sini kan karena nggak ada kan. Dan karena dia reaktan makanya dia -1. Kemudian untuk H2O di sini juga -1. Kemudian untuk CO karena dia produk makanya +1 dan untuk H2 ada +3. Jadi itu untuk stoichiometric number atau, koefisien stoikiometri. Nah, jadi itu cukup mudah. Kemudian kalian juga perlu ingat bahwa untuk senyawa yang inert itu, stoichiometric number-nya itu sama dengan 0. Kemudian, di sini saya tandai bahwa, perubahan jumlah mol dari suatu, senyawa kimia, itu dia berbanding lurus dengan, koefisien stoikiometrinya. Jadi kalau misalnya tadi di sini, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya yang ada reaksi. Jadi kalau misalnya tadi di sini, ini jumlah mol CH4 ini ada 0,5 karena dia berbanding lurus dengan koefisien stoikiometrinya, makanya di sini untuk H2O juga 0,5. Kemudian untuk CO juga 0,5 dan untuk H2 karena dia 3 kalinya, maka dia 1,5. Begitu. Nah, di sini kemudian karena tadi dia berbanding lurus, karena jumlah mol senyawa itu berbanding lurus dengan koefisien stoikiometri, makanya kita bisa susun persamaannya sebagai berikut. dN1 per V1 sama dengan dN2 per V2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan satu istilah baru lagi, di mana, perbandingan antara jumlah mol dengan koefisien stoikiometri ini bisa kita sebut sebagai ini, dE, d epsilon sebentar. Nah, epsilon ini adalah extent of reaction. Jadi nanti di sini, khususnya mulai materi pertemuan 12 ini nanti kita akan, menggunakan extent of reaction ini ke dalam suatu reaksi gitu. Nanti ada beberapa contohnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi dari sini tadi kita bisa susun kembali persamaannya. Jadi dNi sama dengan Vi kali d epsilon itu. Nah tadi epsilon itu tadi udah saya katakan bahwa, pengertiannya itu adalah extent of reaction. Jadi extent of reaction itu atau dengan extent of reaction, itu kita bisa tahu sejauh mana reaksi itu dapat terjadi, begitu. Nah kemudian tadi extent of reaction ini, nilai epsilon ini juga bisa kita gunakan untuk, menentukan, fraksi mol suatu senyawa. Jadi sini ada Yi, Y ini adalah fraksi mol, ya kan, fraksi mol ini dinyatakan dalam epsilon dan juga ada koefisien stoikiometrik V di sini, serta ada jumlah mol, gitu. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan, banyak menggunakan extent of reaction ini dalam menyusun, kesetimbangan reaksi. Kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama. Ini contoh-contohnya saya ambil dari buku Smith-Vanes.
Di sini ada suatu sistemnya itu ada reaksi CH4 ditambah H2O menghasilkan CO dan 3H2. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa, eee, asumsikan bahwa di kondisi awal initially ada 2 mol CH4, ada 1 mol H2O, 1 mol CO, dan 4 mol H2. Jadi mungkin di sini kita bisa tulis, mmm, kalau misalnya jumlah mol awal itu kita lambangkan dengan N0. Jadi kalau misalnya untuk CH4 kita bisa tulis N0 CH4. Kita bisa tulis N0 CH4 sama dengan 2. Terus ini juga ada N0 H2O, H2O sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi perlu diingat, mol awal itu kita lambangkan dengan N0 ya. Kemudian di sini diminta untuk tuliskan persamaan, eee, mole fraction YI. Jadi kita ingin menulis persamaan YI itu sebagai fungsi epsilon. Jadi maksudnya adalah dibentuk persamaan yang seperti ini tadi. Nih, dibentuk persamaan ini. Jadi kan kita ini ada persamaan untuk mencari mol fraksi mol, ini sebagai fungsi epsilon. Jadi ada epsilon di dalam persamaan tersebut. Gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus hitung dulu, jumlah koefisien stoikiometriknya. Jadi berdasarkan reaksi ini kan koefisien stoikiometriknya, ini ada -1 di sini, mungkin saya tulis, untuk CH4 ada -1, H2O -1, CO1, dan ini H2 ada 3. Nah, ini kita jumlah, hasilnya kan sama dengan 2. Kita udah tahu jumlah dari koefisien stoikiometriknya. Kemudian kita sekarang menghitung jumlah mol mula-mula, number of moles yang initially kan. Jadi kita hitung jumlah N0-nya, gimana tadi di sini ada 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 8, ya kan. Nah, sekarang tadi kita udah tahu, sudah menghitung nilai V dan juga nilai N0 atau jumlah mol mula-mula. Kemudian sekarang kita coba, atau mungkin di sini sambil saya tulis persamaannya untuk mencari YI tadi. Saya tulis sebentar, YI sama dengan NI0 ditambah dengan VI kali epsilon dibagi dengan N0 ditambah dengan V dikali epsilon. V dikali epsilon. Nah, ini kan tadi adalah persamaannya. Sekarang kita mau mulai menuliskan persamaan untuk menghitung fraksi mol dari masing-masing senyawa. Jadi yang pertama kita mau hitung, mau tuliskan dulu persamaannya untuk CH4. Dari persamaan ini, kalau misalnya kita mau YCH4, berarti ini kan artinya sama dengan N0 CH4 ditambah V-nya CH4 dikalikan dengan epsilon dibagi ini N0 total, jadi yang penyebutnya ini adalah total ya, ditambah V total dikali epsilon. Nah, sekarang ini tinggal kita masukkan N0 CH4-nya berapa? Kan N0 CH4-nya sama dengan 2, berarti sama dengan 2, kemudian V CH4-nya di sini -1 kan? Berarti 2 minus 1 epsilon
ya kan, dibagi dengan total N0 nih sama dengan 8, 8 ditambah V totalnya tadi 2 kali E, berarti 8 tambah 2 epsilon, begitu. Jadi itu, caranya kita gunakan persamaan ini, kalian harus hitung dulu jumlah koefisien stoikiometriknya, juga kalian hitung total mol mula-mulanya. Jadi nanti untuk masing-masing senyawa kalian bisa Eee, tuliskan persamaannya gitu. Jadi tadi saya udah ambil contoh untuk CH4, nanti sama halnya untuk CO juga seperti itu. Di sini kan CO kan, eee, mula-mulanya berapa? Mol awalnya CO adalah 1 kan. Sini 1 mol berarti 1 plus epsilon karena dia di sini koefisien stoikiometriknya 1 dan dia produk makanya plus, jadi 1 plus epsilon. Dan untuk menyebutnya ini sama, 8 plus 2 epsilon. Dan seterusnya untuk H2O dan H2. Ini saya hapus. Nanti selanjutnya ada contoh lagi. Nanti saya akan ajarkan dengan cara yang berbeda. Kemudian untuk contoh yang kedua, example 13.2, di sini ada suatu reaksi H2O menjadi H2 dan setengah O2. Di sini, perintahnya masih sama, diminta untuk menuliskan persamaan, persamaan untuk menghitung fraksi mol yang merupakan fungsi, extent of reaction. Jadi masih sama kayak tadi, kita diinginkan untuk menyusun persamaan YI, yang di mana di dalam persamaan itu ada nilai epsilonnya, begitu. Nah, ini sekarang untuk contoh soal yang kedua ini saya ajarkan cara lainnya untuk menyusun persamaan fraksi mol ini. Jadi ini persamaannya mungkin kalian udah pernah tahu juga dulu di pelajaran kimia waktu sekolah mungkin ya, kita sering menghitung misalnya ada persamaan reaksi, nanti kondisi awalnya berapa, yang bereaksi berapa, dan kondisi akhirnya berapa. Nah, itu saya gunakan dalam, menyelesaikan contoh yang kedua ini. Jadi supaya kalian juga tahu cara lainnya. Jadi jadi ketika kita menggunakan mungkin cara-cara yang mirip seperti waktu sekolah dulu, itu juga bisa digunakan untuk, menggunakan extent of reaction ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi di sini saya langsung aja. Pertama kan saya tulis reaksinya dulu, H2O menjadi H2 dan setengah O2. Kemudian di sini saya tuliskan ada kondisi awal, ada yang bereaksi, dan kondisi akhir. Di sini kita coba lihat dulu soalnya. Di sini consider a vessel which initially contains only N0. Jadi mula-mula itu hanya terdapat uap air yang jumlah molnya adalah N0, ya kan? Nah, berarti di sini mula-mula ini hanya ada N0 aja, uap air ini kan H2O nih. Uap air, sementara tidak ada H2 dan tidak ada O2 di sini. Kemudian untuk yang reaksinya, eee, karena kan di sini kan, kita sedang belajar tentang extent of reaction dan di sini pula juga kita tidak tahu berapa konversinya kan. Nah, jadi untuk yang di bagian reaksi ini, kita masukkan extent of reaction-nya. Nah, di sini Eee, perhatikan lagi koefisien stoikiometrinya. Jadi karena di sini 1 dan dia adalah reaktan, makanya di sini extent of reaction-nya kita tulis minus epsilon. Kemudian untuk yang produk, jangan lupa tandanya plus dan koefisiennya juga harus diikutkan. Ini karena 1 makanya hanya epsilon dan ini ada setengah, maka di sini setengah epsilon. Nah, lalu untuk kondisi akhirnya kalian tinggal menjumlahkan aja. Yang ini karena produk hanya N0 min epsilon, kemudian dari sini epsilon saja dan dari sini setengah epsilon, ya kan? Nah, kemudian setelah kalian dapat, jumlah
mol di kondisi akhirnya atau di kondisi setimbangnya, kalian jumlahkan. Ini dijumlah jadi N0 min epsilon ditambah epsilon tambah setengah epsilon. Ini dari sini ya, dari 3 ini saya jumlahkan semuanya. Ini kan ada minus epsilon dan plus epsilon bisa dicoret, jadi sisanya tinggal ini. N0 plus setengah epsilon. Jadi ini adalah total mol di akhir reaksi atau dalam ketika tercapai kesetimbangan gitu. Nah, ketika kita udah tahu total mol di akhir reaksi, kita bisa menyusun persamaan untuk menentukan fraksi mol dari masing-masing senyawa. Pertama, kita coba lihat dulu untuk H2O. H2O. Nah, untuk H2O di sini mungkin saya hapus dulu. Hapus dulu. Nah, untuk H2O, nih ya, kita mau H2O dulu. Ini kan H2O ini. Nah, berarti kita tinggal masukin di sini N0 min E dibagi dengan total mol akhirnya. N0 plus setengah epsilon. Kemudian sama halnya untuk H2. Di sini H2 dalam kondisi akhirnya jumlah molnya kan epsilon. Epsilon dibagi dengan total ini. Kemudian untuk O2 juga ini setengah E, setengah epsilon dibagi dengan N0 plus setengah epsilon. Nah, itu jadi cara ini juga bisa kalian gunakan untuk menyusun persamaan untuk menentukan fraksi mol dari suatu reaksi. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi di 2 contoh pertama itu kan reaksinya hanya ada 1. Sekarang kita coba lihat untuk yang multi reaction atau reaksinya itu lebih dari 1 jumlahnya. Nah, untuk reaksi yang lebih dari 1 di sini kita gunakan indeks reaksi. Biasanya kita notasikan dengan J, di mana J ini menunjukkan nomor reaksi. Jadi kalau misalnya reaksinya ada 2, berarti J-nya itu ada 2 juga. Ada J sama dengan 1 dan ada J sama dengan 2 gitu. Kemudian, nah dari reaksi yang lebih dari 1 ini atau dari multi reaction ini kita juga bisa susun persamaan untuk menentukan fraksi mol itu dengan persamaan 13,7 ini. Nanti untuk caranya gimana? Kita langsung lihat aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada 2 reaksi. Reaksi pertama ada CH4 tambah H2O menghasilkan CO dan 3H2. Kemudian yang kedua ada CH4 tambah 2H2O tambah CO2 tambah 4H2. Nah, di sini udah dinomori, ini reaksi 1, reaksi 2, berarti ini J-nya sama dengan 1. Mungkin saya tulis. Mungkin ini di sini J-nya sama dengan 1. Nah, untuk reaksi kedua, J-nya sama dengan 2, gitu ya. Kemudian di sini mol mula-mula, jumlah mol awalnya itu ada 2 mol CH4 dan 3 mol H2O. Jadi di sini ada 2 mol CH4 dan 3 mol H2O. Terus kita diminta untuk menyusun persamaan untuk menentukan fraksi mol, ya kan, YI sebagai fungsi epsilon 1 dan epsilon 2. Jadi ini karena reaksinya ada 2, makanya extent of reaction-nya juga ada 2, yaitu epsilon 1 dan epsilon 2. Sekarang kita masuk. Mungkin ini nanti saya tulis dulu bahwa N0 CH4-nya sama dengan 2 dan N0 H2O-nya ada 3. Ini saya tulis dulu biar nggak lupa. N0
CH4 ya tadi. N0 CH4 sama dengan 2 N0 H2O H2O sama dengan 3. Nah, dan ini saya tulis nih biar nggak lupa. Nah, jadi untuk menyusun persamaan fraksi mol, kita bisa bikin tabel seperti ini. Jadi kan tadi di soal itu, mungkin kita bisa kembali sebentar, ada senyawanya ada CH4, ada H2O, ada CO, ada H2, dan juga ada CO2. Nah, jadi dalam tabel ini kalian tulis semua senyawanya, CH4, H2O, CO, CO2, dan H2. Kemudian di sini, ini kan untuk senyawa tadi kan kita notasikan dengan I ya kan. Jadi ini I-nya ada 5 senyawa, kemudian di sini J-nya, ini kan tadi reaksinya karena ada 2, berarti ada J-nya sama dengan 1, ini J-nya sama dengan 2. Nah, untuk reaksi pertama, ini yang saya kotak merah di sini, ini adalah nilai VI-nya atau koefisien stoichiometricnya. Jadi pada reaksi 1 tadi, CH4-nya itu -1, H2O-nya -1, CO-nya 1, kemudian ini CO2 0 karena di reaksi pertama dia tidak ada CO2. Ya, jadi kalian jangan sampai salah bahwa yang saya kotakin merah ini adalah koefisien stoichiometricnya. Yang ini, yang atas ini untuk reaksi pertama, dan yang bawah untuk reaksi kedua. Kemudian di kolom yang sebelahnya lagi, ini adalah jumlah dari semua VI ini. Jadi di sini, untuk reaksi pertama, jumlah koefisien stoichiometricnya sama dengan 2, dan ini juga kita jumlahkan. Ini sama dengan 2, ya. Nah, lalu kita masuk ke, nah di sini ada persamaannya yang tadi di slide sebelumnya saya letakkan di situ. Sekarang kita mulai memasukkan angka-angkanya ke dalam persamaan. Jadi di sini kan YI sama dengan N0, NI0 plus sigma dari VIJ kali epsilon J. Jadi nanti di sini biar kalian nggak bingung, di reaksi pertama ini ada epsilon 1 dan di reaksi kedua ini ada epsilon 2. Ya. Sekarang mulai kita masukkan. Untuk CH4. CH4 di sini kan ada NI0, berarti kan N0-nya CH4 ini sama dengan 2, ya kan? Jadi dimasukkan di sini 2. Kemudian ditambah dengan VI kali E-nya. Nah, di sini untuk CH4 di reaksi yang pertama kan ada -1, ya kan? Berarti di sini -1 epsilon 1, kemudian di reaksi kedua ini ada -1 juga, berarti -2, -1 epsilon 2. Ya. Kemudian untuk penyebutnya gimana? Sekarang kita lihat. Di sini ada N0. N0 total tadi kan 5 ya. Di sini kan tadi hanya ada CH4 dan H2O mula-mula. Ini totalnya adalah 5, berarti N0 di sini sama dengan 5. Ini kita masukkan ke sini, ya kan? Di sini 5 makanya. Nah, kemudian ditambah VJ kali epsilon J. Nah, VJ di sini adalah totalnya ini tadi nih. Untuk yang reaksi 1 ada 2, berarti 2 kali epsilon 1, kan? Untuk yang reaksi 2, total koefisien stoichiometricnya juga 2, berarti tambah 2 kali epsilon 2. Begitu.
Sekarang coba kita lihat untuk yang, senyawa berikutnya ya. Sekarang kita lihat mungkin ini dihapus dulu. Sekarang kita lihat untuk yang senyawa H2O. H2O mula-mulanya berapa? 3 dari sini ya, 3. Kemudian, eee, koefisien stoikiometrinya berapa? -1 dan -2. Berarti ini -1 kali epsilon 1 dikurangi dengan 2 dikali epsilon 2. Nah, untuk penyebutnya ini tetap sama, masih sama kayak yang tadi di sini. Ini sama semua nanti penyebutnya ya. Tinggal nanti yang berbeda-beda adalah pembilangnya. Jadi, untuk pembilangnya seperti tadi sudah saya berikan contoh, terus dilanjutkan untuk, komponen-komponen berikutnya ada CO, CO2, dan H2. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Nanti silahkan dipelajari lagi dan juga saya minta nanti kalian coba kerjakan, contoh 13.3 ini menggunakan cara yang, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan hanya ada satu reaksi, tadi di contoh 13.3 ada 2 reaksi. Nah, saya pengen tahu, kalian coba, gunakan cara seperti ini pada contoh 13.3 yang terdiri dari 2 reaksi seperti ini, gitu. Nanti insya Allah akan saya berikan langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian nah, tadi kita sudah belajar tentang, bagaimana cara menyusun persamaan fraksi mol, di mana di sana kita melibatkan extent of reaction, baik pada single reaction atau yang multi reaction, gitu. Kemudian sekarang kita akan berbicara sedikit tentang kriteria dari kesetimbangan reaksi. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan ini, mungkin di pertemuan-pertemuan yang lalu saya belum pernah menyampaikan tentang yang namanya total Gibbs energy. Jadi total Gibbs energy atau yang biasa dinotasikan dengan G, itu merupakan suatu parameter atau, eee, potensial termodinamika yang di mana dia itu dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum dan juga yang paling umum itu adalah, dengan nilai total Gibbs energy, jadi ketika kita mengetahui nilai G, kita bisa memprediksi apakah suatu reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Jadi itu adalah beberapa kegunaan dari, total Gibbs energy. Jadi di pembahasan kali ini, di pertemuan ini, ketika kita berbicara tentang keseimbangan reaksi, kita juga akan melihatnya dari total Gibbs energy tersebut. Nah, untuk total Gibbs energy itu sendiri, persamaannya adalah G sama dengan H minus TS. Di sini total Gibbs energy, H itu adalah entalpi, T temperatur, dan S adalah entropi. Nah, kemudian, gimana kita menggunakan total Gibbs energy itu dalam kasus kesetimbangan reaksi? Nah, jadi suatu kesetimbangan itu atau kondisi setimbang itu dicapai ketika nilai G-nya itu minimum atau persamaan dari G tersebut diturunkan, ini nilainya sama dengan 0, begitu. Jadi itu adalah 2 syarat, untuk kondisi setimbang. Jadi apabila suatu campuran senyawa kimia itu tidak berada dalam kesetimbangan, maka reaksi yang terjadi pada temperatur dan tekanan tersebut harus dapat menurunkan total Gibbs energy. Tujuannya apa? Supaya, reaksi tersebut itu bisa mencapai kondisi setimbang, karena kan semakin rendah atau semakin minimum nilai G-nya, maka dia akan mencapai kondisi setimbang, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada figur 13.1. Figur 13.1 ini menghubungkan antara extent of reaction di sumbu X dengan nilai Gibbs energy di sumbu Y. Jadi di sini kita bisa lihat kecenderungan grafiknya ini dia mengarah ke penurunan, nilai G atau penurunan total Gibbs energy. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa, eee berdasarkan grafik ini, kita bisa ketahui bahwa keseimbangan itu dapat tercapai karena kan kecenderungan nilai
Gibbs energinya ini kan menurun ya kan. Nah, sampai akhirnya dia mencapai titik minimum. Nah, di sini nih adalah kondisi setimbangnya. Jadi di sini ada epsilon E atau extent of reaction dalam kondisi equilibrium. Jadi dilambangkan dengan epsilon E. Nah, jadi di sini itu adalah kondisi setimbangnya equilibrium. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa nih dari figur 13 ini kita bisa lihat bahwa, mmm, kondisi setimbang itu bisa dicapai apabila ini salah satu dari 2 syarat ini. Jadi ada 2 syarat untuk, eee, mengetahui apakah reaksi tersebut ada dalam kesetimbangan atau tidak. Jadi kita bisa lihat dari total Gibbs energinya, kalau misal dalam kondisi setimbang, itu nilai G-nya tuh harus minimum, kemudian juga untuk turunannya, turunan dari nilai G ini harus sama dengan 0. Jadi itu adalah kriteria, suatu reaksi di mana reaksi tersebut itu terjadi atau berada dalam kondisi setimbang, itu adalah 2 syaratnya. Kemudian, mmm, nah, untuk materi pertemuan 12 ini saya rasa cukup dulu sampai sini, nanti insyaallah mungkin kita masih ada 2 minggu lagi, nanti kita lanjutkan, masih tentang materi kesetimbangan reaksi. Dan untuk sekarang, untuk minggu ini saya cukupkan sampai sini dulu. Jangan lupa nanti, coba dikerjakan yang example 13.3 pakai cara yang, eee, tadi itu, cara yang saya tunjukkan di, contoh 13.2. Jadi untuk materinya dari saya itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.